Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Arab Story. Di episode kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah heroik dari para prajurit pasukan khusus Laut Indonesia Kopaska dalam Operasi Laut Terakhir. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata ketika nelayan-nelayan Indonesia diserang dan dirampas haknya oleh kapal asing di Laut Natuna. Tapi mereka tak sendiri. Negeri ini punya penjaga. Negeri ini punya keberanian. Tonton cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Arab Story agar semangat juang anak bangsa bisa terus menginspirasi kita semua. Tulis di kolom komentar kalian berasal dari daerah mana saja. Dan mari kita tunjukkan bahwa seluruh penjuru Nusantara bersatu menjaga kedaulatan negeri ini. Semoga kisah ini menjadi pelajaran dan pengingat bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman. Selamat menyaksikan. Langit Natuna mendung pagi itu. Di tengah gulungan ombak, belasan kapal nelayan Indonesia yang sederhana tampak sibuk menarik jaring. Mereka tahu risiko melaut di perbatasan, tapi laut adalah kehidupan. Dari kejauhan, muncul siluet kapal-kapal baja besar berbendera merah dengan bintang kuning. Para nelayan terdiam. Mereka tahu siapa yang datang, dan apa yang akan terjadi. Tanpa peringatan, salah satu kapal asing menyalakan lampu sorot dan pengeras suara dalam bahasa asing yang tak mereka pahami. Seorang nelayan tua, Pak Mandar, berdiri di ujung perahu, mengangkat bendera merah putih sambil berteriak, "Ini wilayah Indonesia." Namun jawabannya adalah tembakan. Peluru menghantam air di sekelilingnya. Teriakan ketakutan memecah udara. Kapal-kapal asing itu menyebar seperti gerombolan pemangsa. Jaring nelayan dipotong, hasil tangkapan dirampas. Seorang pemuda, Ardi, mencoba merekam dengan ponselnya, tapi tubuhnya terlempar ke air saat peluru menghantam perahunya. Ayahnya, Pak Dirman, berusaha berenang mengejarnya, namun hanya menemukan darah yang mencemari laut. Beberapa nelayan berusaha kabur, mesin perahu meraung, tapi kapal asing mengejar dengan kejam. Satu perahu kecil dihantam langsung oleh haluan kapal baja. Hancur seketika. 4 nelayan tenggelam. Dari udara, sebuah drone milik kapal Cina merekam semua aksi brutal itu, seolah menjadi tontonan perang tanpa perlawanan. Di desa pesisir Serasan, istri-istri nelayan menatap ke arah laut dengan cemas. Radio pangkalan melaporkan sinyal darurat dari kapal nelayan yang hilang. Tangisan pecah saat satu persatu nama nelayan diumumkan hilang. Beberapa ibu pingsan, anak-anak menangis mencari ayah mereka yang tak kembali. Di markas kecil TNI Al Natuna, seorang bintara muda menggenggam headset dengan gemetar. "Komandan, kami terima SOS dari Sektor 4. Ada penembakan terhadap nelayan." Suaranya serak, matanya merah menahan amarah. Komandannya, Letkol Laut Agus Satrio, mengepalkan tangan. "Kita tak bisa diam lagi," katanya pelan. Video penembakan menyebar cepat. Dalam hitungan jam, media nasional dan internasional memberitakan tragedi itu. Dunia maya meledak dengan kecaman. Netizen menuntut balasan. Di ruang kendali Mabes TNI di Cilangkap, layar-layar penuh data satelit menampilkan pergerakan kapal asing. Mata Panglima TNI menatap tajam. Waktunya mereka tahu bahwa ini bukan laut kosong. Dan di tempat lain, jauh di dalam markas rahasia Komando Pasukan Katak, para prajurit bersiap dalam diam. Satu pesan singkat muncul di layar monitor, "Natuna berdarah. Tugas dimulai." Ruang kendali operasi di Mabes TNI sunyi tegang. Di tengah ruangan, Panglima TNI Jenderal Wisnu Adi Pradana berdiri menghadap layar lebar yang menampilkan peta Laut Natuna. Belasan titik merah berkedip di atas koordinat perairan Indonesia, kapal asing bersenjata, jumlahnya terus bertambah. Ia mengepalkan tangan. "Ini bukan lagi pelanggaran. Ini invasi diam-diam," ucapnya datar, namun bergetar oleh amarah. Presiden Republik Indonesia, lewat sambungan aman dari istana, memerintahkan langkah tegas. "Kita tidak boleh kalah di laut kita sendiri. Saya beri otorisasi penuh. Tindak." Dalam waktu singkat, satu nama muncul sebagai harapan terakhir. Letkol Laut, P. Raka Mahendra, Komandan Kopaska yang pernah memimpin operasi penyelamatan sandera di perairan Somalia. Wajahnya keras, matanya tajam. Ia menerima panggilan dengan satu kalimat pendek, "Siap laksanakan." Di ruang bawah tanah markas Kopaska di Surabaya, alarm merah menyala.
Puluhan prajurit terbaik berkumpul dalam senyap. Mereka tak banyak bertanya. Mereka tahu, bila Kopaska bergerak, berarti negara sedang terluka. Letkol Raka berjalan di hadapan pasukannya. Mereka telah menembak nelayan kita, merampas laut kita. Tugas kita bukan hanya membalas, tapi mengubur kapal induk mereka di dasar laut. Target utama, Haijin 88, kapal pencuri ikan berkapasitas besar, dilengkapi senapan mesin berat, radar jamming, dan pengawal bersenjata. Kapal itu memimpin penjarahan ikan dan bertindak sebagai pusat komando di laut. Letkol Raka memerintahkan pengintaian dengan drone siluman, satelit mikro, dan kapal intai bawah permukaan. Semua pergerakan musuh direkam detil. Malam harinya, mereka menerima laporan terakhir dari Natuna. 3 lagi nelayan ditemukan tewas mengambang, satu di antaranya bocah usia 15 tahun yang ikut ayahnya melaut. Tubuhnya penuh luka. Para prajurit Kopaska hanya menunduk diam. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi. Hanya diam yang lebih dalam dari laut itu sendiri. Letkol Raka berdiri di ruang briefing. Kita akan mulai dari laut. Kita akan selesaikan ini tanpa kata. Kita akan kirim pesan ke seluruh dunia bahwa laut ini bukan milik para perampok. Ia menunjuk peta di dinding. Kita mulai dari sektor tenggara. Kita susup, kita tempel, kita hancurkan. Semua anggota mengangguk. Tidak satu pun mundur. Pukul 3 dini hari, satu persatu kapal cepat hitam tanpa identitas meluncur dari dermaga rahasia. Di dalamnya, pasukan katak dengan wajah dicat gelap membawa peralatan tempur lengkap. Di atas permukaan, laut terlihat tenang. Tapi di bawahnya, perang sudah dimulai. Operasi laut terakhir telah resmi berjalan. Di geladak kapal cepat siluman, para anggota Kopaska duduk dalam hening. Wajah-wajah mereka tersembunyi di balik topeng tempur hitam. Tak ada suara selain deru mesin yang nyaris tak terdengar. Letkol Raka berdiri di ujung kapal, menatap horizon gelap laut Natuna. Di balik laut yang tenang, monster logam bernama Haijin 88 tengah menjarah kekayaan bangsa. Malam itu, mereka akan memburunya. Di ruang senjata, Sertu Bagas memeriksa peluncur rudal Siskua. Tangan veteran itu bergerak tanpa ragu, cepat dan tepat. Di sebelahnya, Koptu Damar mengunci torpedo ringan kendali jarak jauh pada rangkaian tabung siluman. Sekali lepas, mereka tenggelam dalam 2 menit, bisiknya. Tak ada tawa. Ini bukan latihan. Ini misi hidup dan mati. Kapal selam mini Nirawak dilepaskan lebih dulu. Dioperasikan dari kapal induk Kopaska di kedalaman 30 meter, drone laut itu menyusup senyap menuju koordinat Haijin 88. Layar monitor menampilkan bayangan gelap kapal raksasa asing, berdiri angkuh di atas laut yang bukan miliknya. Sensor menangkap deretan senjata otomatis dan derek pengangkut ikan yang terus bekerja, seolah mereka tak pernah takut pada hukum. Tim penyusup disiapkan. 4 penyelam tempur terpilih, Kapten Rizal, Sermatono, Praka Lutfi, dan Prada Gibran, memakai sirip, tabung, dan alat tempur bawah air. Tubuh mereka dilapisi gel pelindung suhu dingin dan alat napas senyap. Mereka tak akan terdeteksi radar atau sonar. Mereka bukan manusia biasa. Mereka bayangan di bawah ombak. Sebelum menyelam, Letkol Raka menggenggam bahu keempat prajuritnya. Kita tak sedang bertempur demi pangkat. Kita bertempur demi anak-anak yang tak bisa melaut lagi. Demi darah nelayan yang tumpah. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mengangguk dan menghilang ke laut tanpa suara. Di permukaan, hanya riak kecil yang tersisa. Dalam kedalaman 20 meter, para penyusup berenang cepat mendekati lambung kapal Haijin 88. Detak jantung mereka stabil. Senter inframerah menyorot target. Palka mesin utama dan tangki bahan bakar. Dalam senyap, mereka menempelkan 2 ranjau magnetik seberat 15 kg, masing-masing dengan pengatur waktu. Kapten Rizal mengisyaratkan, 2 menit sebelum kembali. Saat mereka berenang menjauh, arus laut mengguncang lembut. Dari bawah, kapal raksasa itu terlihat seperti monster. Tapi malam ini, monster itu akan tidur untuk selamanya. Di kapal induk Kopaska, Letkol Raka menatap layar detik mundur yang perlahan bergerak. 120 detik menuju ledakan. 120 detik menuju keadilan. Pagi masih gelap ketika 3 kapal nelayan tua melaju pelan di antara kabut tipis laut Natuna.
Dari luar, tak ada yang mencurigakan. Perahu reyot, jala rusak, dan awak yang tampak letih. Namun di balik lambungnya tersembunyi persenjataan senyap, radio militer, dan 8 personel Kopaska yang menyamar. Mereka berbaur bersama 2 nelayan asli yang setia menjaga rahasia negara. Letkol Raka duduk di balik tumpukan keranjang ikan, mengenakan topi jerami dan sarung bau asin. Di tangannya, peta kertas yang sudah lusuh tergenggam erat. Koordinat kapal Haijin 88 sudah dikunci. Mereka hanya butuh satu peluang untuk mendekat sebelum drone udara menuntaskan sisanya. Tapi satu kesalahan kecil, dan mereka bisa dihujani peluru sebelum sempat menembak balik. Beberapa mil dari lokasi target, radar kapal pengawal Cina mulai bergerak. 2 speedboat bersenjata mendekat cepat. Siapkan kode sandi, bisik Letkol Raka. Koptu Damar mengaktifkan alat pengacak sinyal yang membuat radar musuh melihat hanya kilatan kabut kosong. Ketika kapal Cina melintas hanya 100 meter dari mereka, para prajurit menunduk. Suara mesin asing berdengung seperti ancaman kematian. Tapi mereka tetap tak terlihat. Di saat bersamaan, drone udara kecil melayang rendah dari belakang bukit karang. Bentuknya mirip burung camar, tapi di dalamnya tertanam kamera termal dan transmisi satelit. Dari udara, kapal Haijin 88 tampak angkuh dan sibuk. Deretan boks pendingin di dek penuh dengan hasil rampokan laut. Sensor merekam puluhan awak berbaju loreng asing, bersenjata lengkap. Dalam waktu yang sama, 2 penyelam tempur kembali muncul di permukaan, 100 meter dari sasaran. Nafas mereka teratur. Mereka telah memasang ranjau dan berhasil kembali ke titik aman. Lewat transmisi mikro, mereka mengirim sinyal, muatan tertanam. Siap ledakan. Letkol Raka menatap arloji militer di tangannya. 10 detik tersisa. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat ke semua anggota, berlindung. Mereka merunduk di balik geladak kayu, menarik pelindung telinga, dan menutup kepala dengan jaring ikan. Laut terasa membeku. Udara seperti ditahan oleh alam. Lalu, ledakan menggelegar. Air laut terangkat puluhan meter, membentuk semburan hitam pekat. Haijin 88 berguncang keras, diikuti suara jeritan dan alarm dari dalam kapal. Api muncul dari dek belakang, asap mengepul, dan satu persatu kru mulai berlarian panik. Letkol Raka membuka topengnya. Wajahnya dingin. 1 sudah tumbang. Sekarang giliran pengawalnya. Asap hitam menari di udara. Kapal Haijin 88 terhuyung. Lambung kirinya menganga lebar dengan api yang menjalar cepat. Ledakan dari ranjau magnetik telah menghancurkan ruang mesin dan merobek tangki bahan bakar. Dari kejauhan, tampak para awak kapal berlarian panik, sebagian melompat ke laut tanpa pelampung. Sirine darurat meraung, tapi sinyal komunikasi mereka telah dibungkam oleh alat pengacak Kopaska. Letkol Raka mengamati kehancuran itu melalui teropong. 1 target lumpuh, ucapnya pelan. Kapten Rizal melaporkan dari posisi drone bawah air bahwa kapal mulai tenggelam perlahan. Mesin utama tak berfungsi, dan suplai daya lumpuh total. Tapi misi belum selesai. 2 kapal pengawal Cina bermanuver cepat mendekati lokasi ledakan, bersiap menyerang siapapun yang bertanggung jawab. Di atas langit, drone siluman milik Kopaska memandu torpedo kendali dari jarak 5 mil. Operator torpedo, Sertu Bagas, memegang joystick dengan tangan stabil. Titik sasaran dikunci, kapal pengawal pertama. Kunci target. Lepas. Dalam sepersekian detik, torpedo meluncur dari permukaan air, membelah laut seperti tombak maut. 3 detik kemudian, dentuman keras mengguncang perairan. Kapal pengawal pertama terbelah 2. Api menyala dari ruang amunisi. Gelombang ledakan membuat kapal kedua terguncang dan memutar balik. Tapi mereka tak sempat kabur. Rudal Siskua yang diluncurkan dari kapal cepat Kopaska menghantam buritan kapal kedua. Tubuh logam itu melengkung, terbakar, lalu karam dalam waktu kurang dari 2 menit. Di atas kapal nelayan yang menyamar, prajurit Kopaska kembali berdiri. Tak ada sorakan. Hanya sunyi yang menyelimuti laut yang kini dipenuhi puing-puing dan kobaran api. Letkol Raka membuka radio taktis. Sasaran utama dan 2 pengawal dinetralisir. Siapkan evakuasi dan pengamanan wilayah. Jangan beri mereka kesempatan kirim sinyal. Beberapa mil dari lokasi ledakan, kapal-kapal nelayan Indonesia mulai berdatangan.
Mereka menyaksikan kapal pencuri itu tenggelam, dan beberapa dari mereka menangis haru. Seorang anak kecil menunjuk ke arah asap dan berteriak, "Itu kapal yang bunuh bapakku." Sang ibu memeluknya erat, air matanya bercampur dengan angin laut. Di dasar laut, bangkai Haijin 88 mulai tenggelam perlahan, membawa serta ribuan ton ikan curian, senjata ilegal, dan arogansi yang terlalu lama dibiarkan hidup. Hari itu, Laut Natuna menjadi saksi bahwa bumi pertiwi masih punya anak-anak yang setia menjaga batas, bukan dengan kata, tapi dengan keberanian. Asap dari bangkai Haijin 88 belum juga sirna ketika radar Kopaska menangkap gelombang baru. 3 kapal cepat milik milisi laut asing melaju dari arah utara dengan kecepatan penuh. Mereka tidak datang untuk menolong, mereka datang untuk membalas. Letkol Raka menatap layar radar yang bergetar. Mereka kirim bala bantuan. Siapkan posisi tempur. Kapal nelayan yang digunakan sebagai penyamaran segera ditinggalkan. Kopaska berpindah ke kapal cepat tempur bersenjata ringan yang sebelumnya disembunyikan di balik karang. Dalam hitungan detik, 2 kapal Kopaska melaju menyongsong ancaman. Kapten Rizal mengambil alih peluncur granat otomatis, sementara Praka Lutfi menyiapkan senapan laras panjang berpeluru penembus baja. Tembakan pertama datang dari kapal musuh. Peluru kaliber besar menghantam permukaan laut, menyibak air seperti tombak neraka. Kopaska membalas. Senapan mesin ringan memuntahkan timah panas, mengarah ke geladak kapal lawan. Suara dentuman memenuhi langit. Laut yang tadi sunyi berubah menjadi medan perang. Serpihan logam beterbangan. Darah tumpah. Kapal pertama milisi asing berhasil didekati. Sermatono menembakkan roket bahu dari jarak dekat. Ledakan menghancurkan anjungan kapal, menewaskan operator komunikasi. Kapal itu terbakar dan melambat. 2 kapal lainnya merapat dan berusaha menabrak kapal Kopaska, tapi manuver cepat Letkol Raka menghindarkan mereka dari tabrakan. Ia berteriak, "Habisi! Jangan beri celah!" Di atas geladak, Praka Gibran tertembak di lengan, tapi tetap menembak balik dengan 1 tangan. Darah mengalir dari bajunya, tapi ia bertahan. "Saya masih di posisi," lapornya. Kapten Rizal menembakkan peluru terakhir dari peluncur granat, menghantam kabin senjata kapal musuh. Dentuman keras kembali mengguncang laut. Kapal kedua musuh meledak, tubuh awaknya terpental ke udara. Kapal terakhir mencoba kabur ke utara. Letkol Raka memberi isyarat pada operator drone. Dalam sunyi, 1 rudal udara ke laut diluncurkan dari drone siluman yang masih mengudara sejak dini hari. Rudal itu mengejar seperti hantu. 3 detik kemudian, dentuman ketiga membelah langit. Laut kembali sunyi. Tidak ada kapal asing yang tersisa. Dari atas geladak, prajurit Kopaska berdiri diam, mengamati puing-puing yang mengambang. Wajah mereka lelah, basah oleh keringat, darah, dan air laut. Letkol Raka menatap langit yang mulai terang. "Hari ini kita tidak sekadar menenggelamkan kapal. Kita tenggelamkan rasa takut itu sendiri." Tidak ada tepuk tangan. Hanya keyakinan di dada, bahwa negeri ini masih punya penjaga. Kabut mulai terangkat saat matahari perlahan menyentuh garis laut. Setelah pertempuran reda, kapal cepat Kopaska bergerak menuju titik di mana nelayan-nelayan Indonesia sebelumnya dilaporkan hilang. Di antara puing-puing dan tumpahan solar, suara lemah terdengar dari bawah papan kayu yang terapung. 2 orang nelayan ditemukan masih hidup, menggigil dan terluka, tangan mereka terikat tali kasar. Mereka segera dievakuasi. Di dalam sisa bangkai kapal Haijin 88 yang belum sepenuhnya tenggelam, penyelam tempur Kopaska menyusup untuk mengumpulkan barang bukti. Dalam ruang pendingin mereka menemukan tumpukan kontainer berisi ikan curian. Masih segar, disusun rapi, siap dikirim ke luar negeri. Tapi bukan hanya itu. Di ruang bawah, terdapat peti-peti logam berisi senjata laras panjang, peluru, dan alat komunikasi militer canggih. Kapten Rizal merekam semua temuan dengan kamera tahan air. Dalam salah satu kabin kapten kapal, ditemukan dokumen bertulisan Mandarin dan peta-peta laut Indonesia yang ditandai merah, termasuk pulau-pulau kecil yang tak berpenghuni. Letkol Raka membuka salah satu dokumen dan menatapnya dalam diam. Mereka sudah merencanakannya sejak lama. Sementara itu, di geladak kapal Kopaska, salah satu nelayan yang selamat menceritakan kejadian mengerikan yang ia alami. "Kami hanya melaut seperti biasa. Mereka datang dan menembak perahu kami,
membawa semua hasil tangkapan, dan menendang adik saya ke laut. Suaranya bergetar, air mata jatuh membasahi wajahnya yang penuh luka. Para prajurit mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Amarah membatu di dada mereka. Semua bukti dikumpulkan dan diamankan. Drone udara kembali ke kapal induk dengan rekaman yang lengkap. Aksi perampokan, penembakan, hingga kehancuran kapal asing. Letkol Raka mengirimkan data itu ke Mabes TNI lewat jalur satelit aman. Sinyal diterima, dan balasan singkat pun datang. Data diterima. Dunia harus melihat ini. Kapal cepat Kopaska berbalik arah menuju pangkalan rahasia di Natuna. Di Buritan, bendera merah putih berkibar tinggi, menggantikan bendera asing yang hangus terbakar. Para penyintas duduk diam, dikelilingi para prajurit yang menjaga mereka seperti keluarga sendiri. Laut yang semalam menjadi neraka kini perlahan tenang kembali, seolah ikut memberi penghormatan pada mereka yang telah bertahan. Letkol Raka menatap laut yang tak berujung. Di balik pertempuran dan darah, ada harga yang dibayar bangsa ini agar tetap berdiri tegak. Tugas belum selesai, katanya lirih. Tapi hari ini, kita rebut kembali martabat laut kita. Dan dengan itu, kapal melaju ke arah matahari pagi, membawa luka, bukti, dan kemenangan yang tak banyak diketahui dunia. Di ruang pers Istana Negara, sorotan kamera dari berbagai media nasional dan internasional tertuju pada mimbar utama. Presiden Republik Indonesia berdiri dengan wajah tegas, mengenakan seragam sipil lengkap dengan bendera kecil di dadanya. Di belakangnya, layar menampilkan rekaman video dari operasi Kopaska, ledakan kapal asing, penyelamatan nelayan, dan bukti penjarahan laut. Suara Presiden menggema tegas, "Kita tidak akan pernah diam ketika kedaulatan kita diinjak-injak." Rekaman kekejaman kapal asing terhadap nelayan Indonesia diputar tanpa sensor. Dunia menyaksikan tubuh-tubuh yang terkapar di laut, perahu yang dihancurkan, dan senjata yang digunakan terhadap warga sipil tak bersenjata. Wajah-wajah para penyintas yang selamat menjadi saksi luka bangsa yang selama ini tersembunyi di balik kabut diplomasi. Ini bukan konflik. Ini penjarahan bersenjata, tegas Presiden. Pernyataan resmi disampaikan, Indonesia menuntut permintaan maaf dan kompensasi penuh dari pihak yang terlibat, serta penarikan seluruh kapal asing dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Di saat yang sama, TNI diperintahkan meningkatkan patroli laut secara permanen dan menambah kekuatan tempur di kawasan perbatasan. Operasi laut terakhir dinyatakan berhasil dan sah secara hukum internasional sebagai tindakan bela diri teritorial. Di markas Kopaska, para prajurit kembali ke barak. Tak ada upacara megah. Hanya pelukan diam dari rekan-rekan mereka yang menunggu. Praka Gibran yang terluka dirawat dengan penghormatan. Di ruang medis, ia hanya berkata, "Saya ingin kembali ke laut." Tidak ada rasa takut. Yang ada hanya tekad untuk menjaga garis biru Nusantara agar tak dijamah tangan asing. Di desa nelayan Natuna, warga berkumpul mengibarkan bendera merah putih. Anak-anak yang dulu menangis kini tertawa sambil menggambar kapal tenggelam di pasir. Mereka tahu, laut ini bukan milik siapapun selain mereka sendiri. Seorang ibu menatap ke laut dan berbisik, "Akhirnya, mereka datang untuk kami." Dunia internasional terbelah. Beberapa mengecam aksi militer Indonesia, tapi lebih banyak yang bersuara bahwa perlawanan itu sah. Media asing menyebut Kopaska sebagai bayangan laut yang mematikan. Negara-negara maritim mulai mempertimbangkan ulang untuk masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Rasa hormat kembali tumbuh, bukan karena kata-kata, tapi karena keberanian. Dan di atas geladak kapal perang yang berpatroli di utara Natuna, Letkol Raka berdiri menatap laut yang tenang. Angin menerpa wajahnya, membawa bau garam dan kebebasan. Ia tahu ini belum akhir, tapi ia juga tahu, selama laut ini masih dijaga oleh mereka yang tidak gentar, tak satupun kapal asing akan bisa menginjak batas Nusantara tanpa konsekuensi. "Laut ini milik kita," gumamnya. "Dan kita akan jaga sampai titik darah terakhir."